Kita mau kalahkan Amerika. Siap apa tidak? Iya. Seminar akbar dengan tema Hidupkan Sunnah Rasul, Songsong Kebangkitan Islam dilangsungkan di Auditorium Universitas 11 Maret pada Ahad 19 Januari 2014. Seminar ini diselenggarakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta. Selain diisi oleh Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Tengah, Ustadz Aris Munandar, seminar juga menghadirkan Ustadz Budi Asyari LC dan Dr. Adian Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saya bersilaturahim di tempat ini, bersilaturahim dengan para tokoh masyarakat, para ulama, masyayikh, dan bersilaturahim dengan guru saya, Dr. Muin, untuk bisa mendialogkan tentang kebangkitan kita, kebangkitan muslimin hari ini. Saya akan mencoba mengurainya dalam waktu yang singkat, setengah jam, untuk menyampaikan. Sebenarnya saya menuliskan makalah, tapi mohon maaf mungkin baru semalam saya kirim. Saya akan menyorotinya dari sudut pandang sejarah. Hanya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berbicara tentang masalah bagaimana sesungguhnya semua sebab kejatuhan daulah-daulah Islam yang pernah ada dalam sejarah, semua ada di kita hari ini. Dan itulah mengapa kita jatuh hari ini. Saya ulangi, jadi semua sebab yang menyebabkan jatuhnya semua daulah Islam itu, semua unsur itu ada di tubuh kita hari ini. Itulah mengapa kita jatuh. Tapi poin yang kedua adalah semua sebab kebangkitan perlahan mulai terlihat pada kita hari ini. Salah satunya adalah kehadiran kita di sini. Suasana yang seperti ini, perbincangan masyarakat muslim hari ini, kembalinya bergelora Al-Quran disuarakan di masyarakat, belum terlihat 30 tahun lalu di negeri ini. Bahkan mungkin 20 tahun lalu belum semarak hari ini. Dan seterusnya. Barulah yang ketiga, sebenarnya saya hanya ingin memberikan sebuah contoh yang ini menjadi koreksi buat kita nanti. Sebenarnya seperti apa posisi kita hari ini dengan rencana kebangkitan yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW saat beliau masih hidup, seperti disampaikan Ustadz Aris tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi tentang 5 fase zaman yang akan dilalui. Dan sebagian sudah berlalu, 4 sudah berlalu, tinggal 1 yang akan segera hadir, itu untuk kita semua dan kita menjadi bagiannya dengan izin Allah SWT. Amin. Sesuai bagian dirahmati Allah SWT, para ulama sejarah itu sudah banyak yang menulis tentang buku-buku tentang sebab kejatuhan. Di antaranya adalah seorang ulama Mesir, saya yakin beliau hadir, tahu, Syekh Hisham tahu bahwa Dr. Abdul Halim Uwais rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang sebab kejatuhan negeri-negeri Islam. Di antaranya buku beliau Dirasah li Suqud 30 Daulah Islamiyah, atau juga ada buku beliau At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus, dan seterusnya.
Jadi Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang mengapa negeri-negeri itu jatuh. Bahkan dalam salah satu tulisan beliau mengkaji 30 daulah Islam yang sudah jatuh, itu apa sebabnya. Dan selalu ada benang merahnya. Selalu ada benang merahnya. Selalu ada kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain. Saya tidak membahas itu panjang lebar karena itu bukan pembahasan kita. Tapi saya ingin supaya kita tahu bahwa kalau ini penyakitnya, mari kita sembuhkan, mari kita obati. Supaya kita tahu di mana sakitnya, di mana lubangnya, agar tidak menjadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Saya hanya ingin sebutkan beberapa poin, yang poin ini mudah-mudahan menjadi penyadar kita bahwa karena inilah kita jatuh. Saya tidak sebutkan semuanya. Baru nanti kita akan melihat bagaimana umat ini, bagaimana sejarah hadir, dan itu menghadirkan untuk kita semuanya. Bagaimana dulu Islam yang sempat jatuh kemudian naik kembali. Nah, kenaikan itulah yang sebenarnya harus dipelajari karena di situ kita posisi kita sekarang. Di antara yang ingin disampaikan tentang masalah sebab kejatuhan itu adalah yang sudah disampaikan berulang-ulang dari depan tadi, dari para masyayikh kita termasuk Dr. Muin, tentang rusaknya akidah, bermunculannya aliran sesat. Bacalah kejatuhan Baghdad sebagai pusat ibu kota dunia saat itu, kota nomor 1 di dunia. Baghdad saat itu pusat peradaban dunia. Sangat tidak masuk akal kalau Anda bayangkan peta, Baghdad posisinya di Irak. Kemudian pasukan Tatar Mongol itu posisinya di Mongol. Mana mungkin dari Mongol masuk ke Baghdad ke Irak dan tidak ada yang melawan, padahal dia melewati, pasukan Mongol ini melewati sangat banyak negeri-negeri Islam. Tapi begitu mudahnya dia masuk ke Baghdad, habis, hancur lebur. Dalam waktu hanya 40 hari korbannya tercatat 1 juta muslim. Ini perang terbesar, Pak. 40 hari 1 juta muslim mati. Luar biasa, hancur lebur Baghdad. Saat itu yang bayangkan yang dihancurkan bukan hanya itu, yang dihancurkan adalah unsur peradaban penting, ilmu. Kita tahu bagaimana buku menjadi jembatan di sungai Dijlah itu, dan seterusnya. Silakan nanti dibuka selebar apa sudah, sedalam apa, sampai dia dengan buku itu bisa dilewati kuda. Itu yang membuat kebangkitan, ilmu itu. Sebabnya adalah, diantara sebab pentingnya adalah keberadaan Perdana Menteri di Baghdad. Perdana Menteri Daulah Abbasiyah yang bernama Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syi'i. Muayyaduddin Ibnul Alqami adalah Syiah, tapi dia menjadi Perdana Menteri. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua, Pak. Dan bukan sebuah kebetulan ketika Syiah pun di negeri ini mulai dibicarakan, dan bahkan mulai menyebarkan konsepnya. Kemudian akhirnya kita harus berhadapan dengan mereka. Bayangkan kalau mereka sudah sampai di posisi itu, yang terjadi seperti Baghdad. Ibnu Al-Qami itulah yang merencanakan dengan sangat matang, sampai Mongol masuk dan semua habis. Dia mulia di mata Mongol, makanya dia tetap nanti diangkat menjadi bagian dari kepemimpinan Mongol. Kalau antum mau tahu pengkhianatan mesti modelnya begitu, Pak. Saat dia bersama kita umpamanya, tapi begitu bersama musuh ternyata dia juga mulia, itu pengkhianat, Pak. Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syiah. Kalau kita baca sejarahnya Turki Utsmani. Turki Utsmani berkuasa sekitar 5-6 abad, dan itu adalah kekhilafahan terakhir yang dimiliki oleh muslimin di muka bumi. Sampai kita hari ini kita kehilangan induk. Turki Utsmani jatuh pun dicatat oleh para ulama, salah satu sebabnya adalah ketika pemahaman sesat sufi membuat muslimin tidak lagi mau berjihad. Karena yang terjadi adalah akan membicarakan tentang sudahlah urusi tazkiyatun nafsnya, pensucian jiwanya, zikirlah, melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dan seterusnya. Selalu itu menjadi bahasan. Bahwa tazkiyatun nafs tidak salah, memang itu bagian dari yang penting dalam Islam. Tetapi ketika itu harus dibenturkan dengan jihad fisabilillah, efeknya adalah Turki Utsmani jatuh. Itu diantaranya satu.
Nanti begitu juga kelompok-kelompok Khawarij itu melelahkan daulah Islamiyah, Pak. Antum kalau baca sejarah Khulafaur Rasyidin, bahkan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhadapan dengan Khawarij sampai dalam perang besar terakhir yang Khawarij habis di perang Nahrawan. Melelahkan sahabat, Pak. Lelah muslimin berhadapan dengan mereka. Mereka mudah mengkafirkan orang, menghalalkan darah siapa saja, dan kita tahu Nabi sudah menyampaikan tentang kelompok sesat yang satu ini. Kalau dari secara penampilan luar biasa, mereka kelihatan ahli ibadah, dan Nabi sudah sampaikan itu. Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa tilawatakum bi tilawatihim. Kalian merasa rendah, merasa jatuh kalau membandingkan salat kita dengan salatnya orang-orang Khawarij. Mereka lebih hebat. Puasa kita dengan puasa mereka, tilawah kita dengan tilawah mereka. Tapi mereka adalah kelompok sesat. Dan memang melelahkan negara Islam. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, sampai, dan ini memang konsep besar yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi aliran sesat. Kemudian kalau tadi saya sampaikan salah satu bukunya Dr. Abdul Halim Uwais tentang masalah At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus. Itu buku artinya adalah berlomba menumpuk harta dan dampaknya bagi kejatuhan Andalus. Itu selalu poin nomor 2. Itulah mengapa Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi bersumpah, wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, saya tidak takut kalau kalian miskin. Di hadapan sahabat. Yang saya takut dibuka dunia di hadapan kalian, kemudian kalian berlomba untuk mendapatkan dunia, sebagaimana orang sebelum kalian berlomba mendapatkan dunia, dan kalian hancur oleh dunia, sebagaimana dulu mereka pun hancur oleh dunia. Berlomba dalam masalah harta. Hadirin dirahmati Allah, saya bacakan satu surat. Ini masih diabadikan suratnya di dalam arsip di Spanyol hari ini. Ini ketika terjadi pengkhianatan penyerahan kota Granada. Perlu teman-teman ketahui bahwa Andalus itu kota terakhir yang dimiliki adalah kota Granada. Inilah kota yang bertahan 250 tahun saat seluruh kota Andalus sudah jatuh ke tangan kerajaan Kristen Castile dari utara yang bergabung dengan Aragon dengan pernikahannya Fernando dan Isabella. Tapi kemudian menjadi masalah adalah Granada itu bukan menyerah karena diserbu perang besar, bukan, tapi pengkhianatan. Pengkhianatan itu diskenario-kan oleh 3 orang plus 1 pemimpin tertingginya, pemimpin muslimin saat itu. 3 orang, nanti akan kita bahas di belakang ada pembahasannya. 2 orang adalah seorang menteri dan 1 ahli fikih. Ahli ilmu. 1 ini. Jadi 3 orang ini yang ngasih dalil 1, yang 2 ini merekalah yang merencanakan pengkhianatan. Saya bacakan surat, ini langsung bahasa Indonesia ya. Surat ini ditulis oleh 1 dari 2 menteri, ada namanya Abul Qasim Al-Malih, ada namanya Yusuf bin Kamasyah, kalau ini Al-Faqih Al-Baqini. Ini suratnya Yusuf bin Abul Qasim Al-Malih, ini menteri pengkhianat yang mengirim surat kepada si Raja Fernando dan Ratu Isabella, surat yang menunjukkan bahwa dia memang bermain di balik layar walaupun masyarakat muslim tidak tahu. Dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah dan demi syariat bahwa jika saya mampu memikul Granada di pundak saya, pasti akan saya bawa ke tuan-tuan yang mulia. Ini keinginan saya. Allah akan membinasakan saya jika saya berdusta. Sebagaimana saya berharap dari Allah, urusan ini berakhir dengan baik. Terbebas dari kaum gila itu. Lihat, bayangkan. Siapa yang dimaksud kaum gila? Yang dimaksud kaum gila adalah masyarakat muslim, mujahid, masyarakat yang punya iman, yang menolak Granada diserahkan kepada Kristen. Itu yang oleh Abul Qasim Al-Malih disebut orang gila. Dan saya berharap Anda yakin bahwa saya adalah pembantu mulia yang tulus untuk tuan-tuan terhormat. Tapi sayangnya
pemahaman penduduk kota ini belum matang dan belum terbuka. Kalimat itu diulangi hari ini. Jadi bagi muslim yang mempertahankan imannya dianggap tidak terbuka. Inilah salah satu bentuk, dan faktornya apa? Faktornya murni hanya karena ingin urusan dunia. Masing-masing ingin pertahankan. Andalus tidak pecah menjadi lebih dari 20 negara kecil. Ad-Duwailan. 20 negara kecil, kecuali karena muncul raja-raja kecil yang masing-masing ambisi kekuasaan dan dunia masing-masing. Begitu pula, Anda bisa lihat hari ini, asal setiap orang punya ambisi dengan dunia, pasti kita pecah, Pak. Ini yang Umar nangis radhiyallahu anhu. Umar ketika penaklukan Persia dan Romawi, kemudian Umar radhiyallahu anhu didatangkan banyak sekali perhiasan, harta, emas, perak, dimasukkan, diperlihatkan di Masjid Nabawi. Umar nangis. Sampai ada orang berkata, "Kenapa nangis, Umar? Kenapa kita tidak bersyukur? Bukankah ini yang dijanjikan Nabi? Inilah kemenangan itu." Kalimat Umar, perhatikan. Umar mengatakan, "Wallahi, demi Allah, karena inilah kalian bertikai. Karena ini kalian akan berantem, Pak." Baik. Berikutnya adalah ada ulama, Pak. Ulama yang tidak punya peran malah jahat. Penyebab kejatuhan, Pak. Ulama artinya maksud saya bukan ulama yang takut pada Allah, tetapi adalah mereka yang punya ilmu agama banyak. Yang tadi saya sampaikan, Al-Faqih, Al-Baqini itulah yang menjual Andalus. Dialah yang memberikan dukungan-dukungan itu. Jadi jangan dipikir tadi bahwa betul seperti disampaikan oleh Ustaz Dahlan tentang bagaimana yang ahli ilmu pun terancam neraka, Pak. Ketika tadi masalah keikhlasan. Dan bukan hanya itu, akhirnya para ulama, para ahli ilmu itu tidak memainkan perannya yang besar. Saya bacakan kalimatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala itu hadir di kebangkitan Andalus kedua. Karena Andalus itu saya sebut bangkit dua kali. Yang pertama waktu Tariq bin Ziyad masuk, itu pertama, itu sekitar tahun 100. Kemudian Islam besar sampai 400 tahun kurang lebih. Kemudian jatuh, Andalus jatuh, muslimin pecah, tadinya bersatu menjadi lebih dari 20 negara. Setelah itulah itu jatuh, dan tokoh-tokoh yang membangkitkan kembali, naik kembali, itu diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, lihat kalimat ini untuk kita semua para ahli ilmu, untuk penuntut ilmu. Beliau mengatakan, cara kita lepas dari fitnah yang menimpa Andalus adalah menahan lisan. Tahan lisan. Kalau mau bangkit, tahan lisan. Ini kalimat beliau. Karena beliau yang membangkitkan Andalus nantinya. Ada Imam Ibnu Hazm, ada Abul Walid Al-Baji, kemudian ada Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala. Inilah 3 tokoh di balik kebangkitan Andalus, hingga Andalus masih bisa bangkit 400 tahun berikutnya memimpin Andalus. Ini 3 tokoh besarnya, ditambah nanti pemimpin besar dari Maroko yang bernama Yusuf bin Tashfin. Dia mengatakan bahwa tahan lisan untuk kita lepas dari semua fitnah yang hadir hari ini di Andalus ini, kecuali dari satu hal, dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan tahan lisan kalian kalau amar ma'ruf nahi mungkar. Keluarkan lisan kalian. Tapi kata beliau, sangat disayangkan, banyak penuntut ilmu yang tidak menahan dirinya dari apapun. Selalu keluarkan kalimat. Tapi justru mereka menahan diri dari amar ma'ruf nahi mungkar. Terbalik. Kalau beliau mengatakan, kalau setiap orang yang menolak dengan hatinya berkumpul di sini, menolak dengan hatinya, artinya menolak semua kekalahan, kejatuhan ini, menolak Kristen itu, karena waktu itu mereka berhadapan dengan Kristen. Kalau berkumpul di sini semua, mereka tak mampu mengalahkan kita. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ini kesedihan beliau. Abul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang juga bersama beliau menghadirkan, itu belajarnya di timur, Pak. Jadi belajar dulu sekolahnya di timur, karena Islam besar di timur, di Baghdad dan Syam segala macam. Kemudian beliau pulang ke Andalus kaget, negerinya berantakan, kacau.
Disitulah kemudian dia memulai, bahkan memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada semua raja-raja kecil yang sudah menguasai, sudah memecah Andalus menjadi puluhan kota itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa akhirnya setelah itu semua, jihad pun telah digantikan oleh hiburan. Hiburan. Jihad telah berganti dengan hiburan. Ini saya bacakan langsung, Pak. Saya bacakan langsung mengapa tadi kembali kepada peristiwa tanggal 1 Safar tahun 656 Hijriah, di mana Baghdad luluh lantak hancur oleh pasukan Mongol. Mulai itu kejadiannya. Kemudian wanita itu bernama Arafah, panah melesat dari salah satu jendela, membunuhnya saat ia sedang menari di hadapan khalifah. Khalifah terkejut dan sangat marah. Dia mengambil anak panah yang menancap. Ternyata tertulis di anak panah, ini sengaja ditulis oleh Hulagu itu, pasukan Mongol. Tertulis di anak panah, jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, artinya takdirnya. Ini orang kafir sok tahu tentang Islam ini, Pak. Dia bicara tentang Islam ini ya. Jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, dia menghilangkan akal dari orang-orang yang berakal. Udah gak berakal, memang tidak berakal. Negeri dikepung, dia menikmati tarian. Maka khalifah pun memerintahkan untuk menambahi penghalang hingga banyak sekali penutup di istana khalifah. Bukannya dia umumkan jihad, dia malah tutup serapat-rapatnya istana. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan itulah, saat seperti itulah Perdana Menterinya Syiah tadi itu. Selalu begitu, ketika pemimpin lemah maka seperti itu Perdana Menterinya. Maka dari itulah hiburan itu sebenarnya adalah sebuah fenomena kejatuhan muslimin. Kalau masyarakat, nih kalimat saya, kalau masyarakat ini lebih menghormati dan menghargai hiburan dibandingkan ilmu dan ahli ilmu, maka itu bukti masyarakat jatuh. Islam tidak akan bangkit kecuali dengan kembali pada ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Baca, Pak. Itu ilmu, Pak. Ada satu buku yang juga sangat bagus tentang Andalus, Pak. Tulisannya Dr. Thariq Suwaidan tentang Al-Andalus At-Tarikh Al-Musawwar. Di mukaddimahnya beliau mengatakan begini, salah seorang ulama muslimin di abad ini berkata, tanyakan kepada sejarah, bukankah redupnya bintang peradaban kita tidak terjadi kecuali pada hari bersinarnya bintang para artis. Kelas jelas kalimatnya, Pak. Itu penyebab kejatuhan. Itu penyebab kejatuhan. Kemudian akhirnya pembahasan terakhirnya kekhilafan, semua peradaban Islam yang naik turun itu terakhir ditutup oleh Yahudi. Dan inilah peradaban Yahudi itu. Hari ini peradaban Yahudi. Turki Utsmani tutup oleh Mustafa Kamal, Yahudi Donama, dan kemudian sampai hari ini kita belum bukanya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin. Saya sampaikan ada beberapa poin tadi. Itu adalah tentang kurang lebih poin yang menurut saya adalah sesuatu yang perlu kita dengar hari ini dari sekian banyak poin disampaikan para ulama kita. Kemudian sejarah, saya ingin menyampaikan 3 poin sejarah dalam waktu yang singkat. Bagaimana setelah semua kejatuhan itu muncul orang-orang yang bisa membangkitkan kembali. Dan itu keberadaan kepentingan kita hadir hari ini. Bagaimana sudah jatuh. Andalus pecah belah, berantakan semuanya, timur dari mulai Bani Muawiyah, masyarakat Bani Abbas ya berantakan jatuh. Selalu ada yang bisa membangkitkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kan. Yang pertama adalah tentang tadi Imam Abdul Walid Al-Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdil Bar, kemudian bekerja sama dengan Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin adalah pemimpin Murabitin, itu adanya di daratan Eropa bagian utara. Karena kita tahu dari Maroko itu sudah terlihat daratan Spanyol, dan itu nyebrang sedikit Selat Gibraltar, itu nyebrang masuk ke Andalus. Dan Yusuf bin Tashfin adalah penguasa di Afrika Utara, dan saat itu sebenarnya seluruh ulama Islam di dunia itu sangat
prihatin terhadap keadaan Andalus yang sudah pecah belah. Bahkan di timur keluar fatwa-fatwa para ulama besar, termasuk antaranya Syekh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Itu ulama-ulama besar di timur itu memberikan sebuah fatwa yang membuat Yusuf bin Tasfin berani menyeberang, bahkan kalaupun harus terjadi pertumpahan darah maka kamu harus masuk untuk menyatukan muslimin, karena ancamannya adalah Kristen dari arah utara. Dan tugas para ulama, Abul Walid Al-Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, itu menyadarkan dengan ilmunya, menyampaikan ilmu ke masyarakat. Masyarakatnya sudah malas belajar, Pak. Malas berilmu, apalagi malas berjihad, itu sudah pasti. Berilmu saja duduk malas. Untuk itulah seharusnya, ini juga pelajaran buat kita, bahwa para ahli ilmu hari ini jangan melakukan hal kecil-kecil yang bisa dilakukan orang lain, Pak. Kalau dalam bahasa yang aplikatif hari-hari saya sering sampaikan itu. Teman-teman umpamanya, Pak, teman-teman lulusan Libya, teman-teman lulusan Timur Tengah, mengapa harus menghabiskan umurnya hanya untuk ngajar bahasa Arab? Ngajar bahasa Arab gak perlu ke Timur Tengah panjang, Pak. Tidak perlu sampai harus selesai syariah Libya. Sayang, ilmu antum luar biasa. Orang perlu mendapat panduan itu. Kan gitu contohnya. Jadi kalau kemudian hanya ngajar bahasa Arab, bukan tidak boleh, silakan, tapi kalau Anda habiskan usia untuk itu, tidak ada yang bisa membaca kitab-kitab yang bisa antum baca itu. Akhirnya para ulama harus berkarya besar. Dia melakukan hal-hal yang besar yang bisa dia ambil. Begitulah sampai kemudian dia bekerja sama, dia menyadarkan, dia datangi satu persatu pemimpin yang raja-raja kecil itu, kemudian disampaikan tentang bahaya perpecahan, pertikaian dan segala macam. Kemudian ada juga pembahasan tentang Musa bin Abi Ghassan dengan Saifuddin Qutus rahimahullah. Musa bin Abi Ghassan itu nanti saya minta antum coba baca. Ini orang yang terzolimi oleh sejarah, bukan sejarah yang menzolimi, kita yang menzolimi, Pak. Ini orang besar, mujahid hebat, tapi kita nyaris tidak pernah mengenal namanya. Musa bin Abi Ghassan. Musa bin Abi Ghassan itu hadir di hari-hari terakhir kejatuhan Granada. Saat itu semua sudah pengkhianat 4, pemimpin tertinggi, 2 menteri, 1 ahli fikih. 4, Pak. 4 pengkhianat besar ini semua memimpin. Datang Musa bin Abi Ghassan. Saya bacakan kalimatnya Musa bin Abi Ghassan. Dia mengatakan, jangan serahkan Granada. Biarkan kami berjihad fisabilillah. Biarkan kami berperang fisabilillah. Jangan menipu diri kalian sendiri. Jangan menyangka kalau Nasoro akan memenuhi janji mereka, karena Nasoro mengimimi janji, udah serahkan saja Granada, nanti kalian akan kami pertahankan, tidak kami ganggu masjid kalian. Musa mengatakan tidak, mereka tidak akan penuhi janji. Jangan bersandar pada besarnya kerajaan mereka. Kematian hanya sedikit dari ketakutan kita. Artinya kalau cuma mati simple buat kami. Yang lebih dari itu bukan mati. Di hadapan kita ada penjarahan kota-kota kita dan penghancurannya, pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan putri-putri kita. Di hadapan kita dosa keji, fanatisme buas, cambuk dan belenggu rantai. Di hadapan kita penjara, siksaan dan pembakaran. Kalimatnya sangat kuat, Pak. Itu di hadapan mereka. Tapi namanya orang sudah buta. Sudah syahwat yang bicara. Musa bin Abi Ghassan membentur tembok syahwat. Akhirnya Musa kata, dia gerakkan timnya, kemudian mereka syahid semua fisabilillah. Musa bin Abi Ghassan rahimahullah ta'ala. Saifuddin Qutus juga sama. Ini di zaman yang berbeda. Tadi ketika pasukan Mongol memporak-porandakan Baghdad, dan setiap kota yang didatangi oleh pasukan Tatar, mereka dikirimi surat oleh Panglima Tatar. Asal surat dibaca oleh pemimpin daerah itu, langsung pemimpin daerah itu nyerah. Cuma baca suratnya pasukan Tatar. Memang saat itu Tatar itu dianggap sebagai masyarakat aneh yang tiba-tiba datang dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Itu yang terjadi, Pak. Sehingga sampailah surat itu diterima juga oleh Saifuddin Qutus yang merupakan pemimpin besar Mesir. Maka Mesir layak berbangga, Pak. Saifuddin Qutus rahimahullah ta'ala. Beliau dapat surat. Begitu dapat surat, dia sampaikan di panglima-panglimanya.
Ini saya dapat surat dari Mongol. Dia mengancam kita dan minta menyerahkan Syam, Palestina, dan Mesir. Panglima-panglimanya malah mengatakan, udah nyerah saja. Sama Pak, sama persis. Mental jatuh, kayak kita hari ini. Kita susah bangkit. Hari ini setiap disampaikan tentang sejarah Islam, orang bilang itu dulu Pak. Zaman kita beda Pak. Keadaan berbeda, apanya yang beda? Matahari masih sama, bumi masih sama. Sunatullah berjalan, Quran sunnah masih ada. Kita seringkali berkata itu beda zamannya, beda keadaannya, tidak mungkin. Kita bangsa kalah Pak. Untuk itulah kemudian itu yang harus dihadirkan. Nah, apa kalimat Saifuddin Qutuz? Begitu panglima-panglimanya menyarankan untuk menyerah, ini kalimatnya. Saya langsung yang akan hadapi Tatar, wahai para pemimpin muslimin. Sekian lama kalian telah makan dari Baitul Mal, kan mereka digaji oleh negara. Sementara sekarang kalian benci perang. Saya pasti berangkat. Siapa yang memilih jihad akan bersama saya. Siapa yang tidak memilih itu, pulanglah ke rumah kalian. Sangat kuat kalimatnya. Berangkat. Saifuddin Qutuz, panglimanya pun akhirnya berangkat. Pemimpin mereka berangkat. Berangkat, mereka masuk menghadang pasukan Tatar. Ketika mereka masuk ke Palestina, terjadilah perang besar yang kita kenal, Ain Jalut. Dan disitulah semua dunia Islam tahu bahwa Tatar bukan pasukan yang tidak bisa dikalahkan Pak. Hanya perlu seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Harus ada orang yang nekat begitu, berani Pak. Ternyata baru tahu, mati panglima Tatar di Bisan, di dekat Ain Jalut. Mati Pak, kalah. Setelah itu baru dunia Islam tahu, oh ternyata mereka pasukan yang bisa dikalahkan. Hari ini kita semua serba nyerah Pak. Oh, sekarang peradaban serba canggih, serba ini, serba itu, modern. Kemudian kita bilang, kita kan nggak punya apa-apa, kita tidak bisa. Buktikan, hadirlah seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Seperti disampaikan oleh guru saya, Dr. Muin tadi, bahwa kalau ada disebutkan mujaddid di setiap awal 100 tahun, mengapa tidak kita yang mengatakan, itu saya. Itu kita di bidang kita. Bukan kita bertanya, siapa ya orangnya, tapi kita orangnya. Waktu saya sudah habis nampaknya. Mohon maaf sebesar-besarnya, insya Allah nanti dibaca selanjutnya di makalah yang saya buatkan. Mohon maaf Ustaz Aris, saya ngambil 8 menit.